Sore itu, sinar matahari menyinari kota kecil dengan lembut, menciptakan suasana hangat yang menyenangkan. Di dalam rumah sederhana yang terletak di pinggir jalan, Maya, seorang wanita berusia 30-an, sedang menyiapkan teh di dapur. Aroma daun teh yang segar memenuhi ruangan, menciptakan suasana nyaman. Suaminya, Rudy, baru saja keluar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, meninggalkan Maya sendirian di rumah. Maya adalah sosok yang anggun, dengan rambut panjang yang tergerai dan mata yang cerah. Dia selalu berusaha menjaga penampilannya, meskipun di rumah. Hari itu, dia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan elegan. Saat dia menuangkan teh ke dalam cangkir, pikirannya melayang pada rutinitas sehari-hari yang seringkali terasa monoton. Rudy adalah suami yang baik, tetapi belakangan ini, Maya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu mengalihkan perhatiannya. Maya membuka pintu dan mendapati seorang pemuda tampan berdiri di depan, mengenakan kaos hitam dan jeans yang pas. Senyumnya yang menawan membuat jantung Maya berdebar. "Halo, saya Dimas, tetangga baru di sebelah," katanya dengan suara yang hangat. "Selamat datang, Dimas." "Saya Maya," jawabnya, berusaha menampilkan senyum ramah. Dia merasa sedikit gugup, tetapi ada sesuatu dalam diri Dimas yang membuatnya merasa nyaman. Dimas melangkah masuk, dan Maya mengundangnya untuk duduk di ruang tamu. Mereka mulai berbincang-bincang, membahas hal-hal sepele tentang lingkungan sekitar. Dimas bercerita tentang bagaimana dia baru saja pindah ke kota ini untuk bekerja di sebuah perusahaan desain. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Dimas berbicara dengan percaya diri dan antusiasme. "Jadi, apa yang kamu lakukan di sini, Maya?" tanya Dimas, menatapnya dengan mata yang penuh minat. "Saya seorang guru di sekolah dasar. Saya mengajar anak-anak," jawab Maya, merasa bangga dengan pekerjaannya. "Saya suka mengajar, tetapi kadang-kadang saya merasa terjebak dalam rutinitas." Dimas mengangguk, seolah memahami perasaannya. "Saya bisa mengerti. Terkadang, kita butuh sesuatu yang baru untuk menyegarkan pikiran," katanya, dan ada nada empati dalam suaranya. Maya merasakan ketertarikan yang tidak biasa terhadap Dimas. Dia tidak bisa mengabaikan pesona yang dimiliki pemuda itu. Saat mereka berbincang, Dimas sesekali menyentuh tangan Maya dengan lembut, dan setiap kali itu terjadi, Maya merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. Dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan perasaan itu, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikannya. Setelah beberapa saat, Dimas meminta izin untuk melihat taman belakang rumah Maya. "Saya suka berkebun, dan saya penasaran dengan tamanmu," ujarnya dengan semangat. Maya mengangguk, merasa senang dengan perhatian Dimas terhadap hal-hal kecil. Mereka berjalan ke taman, di mana bunga-bunga berwarna-warni mekar dengan indah. Dimas mengagumi tanaman-tanaman yang dirawat Maya dengan penuh cinta. "Kamu punya tangan yang berbakat," puji Dimas, membuat Maya tersenyum bangga. "Terima kasih. Saya memang suka berkebun. Ini adalah cara saya untuk bersantai," jawab Maya, merasakan kehangatan dalam pujian Dimas. Saat mereka berdiri di antara bunga-bunga, Dimas tiba-tiba berbalik dan menatap Maya dengan serius. "Kamu tahu, Maya, aku merasa kita bisa menjadi teman baik. Ada sesuatu yang istimewa tentangmu," katanya, dan Maya merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Maya tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa terhanyut dalam momen itu, terpesona oleh tatapan Dimas yang dalam. "Aku juga merasa begitu," akhirnya dia mengakui, suaranya hampir berbisik. Dimas tersenyum, dan dalam sekejap, ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Maya merasa seolah waktu berhenti, dan dunia di sekitar mereka menghilang. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Dimas adalah sesuatu yang tidak biasa, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakannya. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke dalam rumah. Dimas meminta izin untuk pergi, tetapi sebelum melangkah keluar, dia menatap Maya sekali lagi. "Aku berharap bisa bertemu lagi," katanya, dan Maya merasakan harapan yang sama. Setelah Dimas pergi, Maya duduk di sofa, merenungkan pertemuan itu. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali, sesuatu yang telah lama hilang dalam rutinitas sehari-harinya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Dimas adalah sesuatu yang berbahaya,
tetapi dia tidak bisa mengabaikannya. Ketika Rudy pulang, Maya berusaha untuk bersikap normal. Dia menyambut suaminya dengan senyum, tetapi pikirannya masih melayang kepada Dimas. Rudy bercerita tentang belanjaan yang dia bawa pulang, tetapi Maya hanya setengah mendengarkan. Dia merasa terjebak antara kesetiaan kepada suaminya dan ketertarikan yang baru ditemukan. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Maya merenungkan perasaannya. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi ada sesuatu dalam diri Dimas yang membuatnya ingin menjelajahi lebih jauh. Dia merasa seperti seorang remaja yang jatuh cinta untuk pertama kalinya, dan perasaan itu membuatnya merasa hidup kembali. Dengan pikiran yang penuh, Maya akhirnya terlelap, tetapi mimpinya dipenuhi dengan bayangan Dimas dan senyumnya yang menawan. Dia tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak bisa menunggu untuk melihat kemana arah perasaan ini akan membawanya. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan tak terduga itu, dan setiap hari Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Rudy, suaminya, tampak tidak menyadari perubahan dalam diri Maya. Dia sibuk dengan pekerjaannya dan rutinitas sehari-hari, sementara Maya terus memikirkan Dimas. Setiap kali dia melihat taman, ingatan tentang senyuman Dimas dan tatapan penuh minatnya kembali menghantuinya. Suatu sore, Rudy memberitahu Maya bahwa dia harus menghadiri rapat penting di kantor dan mungkin akan pulang larut malam. Maya merasa campur aduk. Di satu sisi, dia merasa bersalah karena senang dengan kabar itu, tetapi di sisi lain, dia tahu ini adalah kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu. Setelah Rudy pergi, Maya memutuskan untuk bersiap-siap dan berharap Dimas akan datang berkunjung lagi. Maya mengenakan gaun sederhana berwarna putih yang membuatnya merasa cantik dan percaya diri. Dia merapikan rambutnya dan sedikit merias wajah. Meskipun dia tahu Dimas tidak akan datang untuk penampilan, tetapi lebih kepada kehadirannya. Dia merasa bersemangat dan sedikit gugup, menunggu dengan harapan. Tak lama setelah Rudy pergi, suara ketukan di pintu membuat jantung Maya berdebar. Dia membuka pintu dan mendapati Dimas berdiri di sana, membawa seikat bunga segar. "Halo, Maya. Aku berharap aku tidak mengganggu," katanya dengan senyum lebar. "Tidak sama sekali. Masuklah," jawab Maya, berusaha menahan rasa senangnya. Dimas melangkah masuk, dan Maya merasa suasana di dalam rumah menjadi lebih hidup. Mereka duduk di ruang tamu, dan Dimas menyerahkan bunga itu kepada Maya. "Ini untukmu. Aku melihatnya di pasar dan langsung teringat padamu," katanya. Maya merasa tersentuh oleh perhatian Dimas. Dia menghirup aroma bunga yang segar dan tersenyum. "Terima kasih, Dimas. Ini sangat indah," jawabnya, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Mereka mulai berbincang-bincang lagi, dan kali ini, percakapan mereka terasa lebih dalam. Dimas mulai berbagi cerita tentang kehidupannya, tentang impian dan harapannya, dan Maya merasa terhubung dengan setiap kata yang diucapkannya. "Kadang-kadang, aku merasa hidup ini terlalu monoton. Aku ingin melakukan sesuatu yang berarti," kata Dimas, menatap Maya dengan serius. "Bagaimana denganmu? Apa yang kamu inginkan dalam hidupmu?" Maya terdiam sejenak, terkejut oleh pertanyaan itu. Dia tidak pernah berpikir untuk merenungkan keinginannya sendiri. Aku ingin merasa hidup lagi. Kadang-kadang, aku merasa terjebak dalam rutinitas," jawabnya, suaranya bergetar sedikit. Dimas mengangguk, seolah memahami perasaannya. "Kita semua butuh sesuatu yang baru untuk menyegarkan hidup kita. Mungkin kita bisa menjelajahi hal-hal baru bersama," katanya, dan ada nada menggoda dalam suaranya. Maya merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa pernyataan itu bisa berarti banyak hal, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakannya. "Itu terdengar menarik," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Setelah beberapa saat, Dimas meminta izin untuk melihat taman belakang lagi. Maya mengangguk, dan mereka berdua melangkah keluar. Di taman, Dimas mulai menunjukkan minatnya pada tanaman-tanaman yang ada. "Kamu benar-benar merawatnya dengan baik. Ini adalah tempat yang indah," puji Dimas, dan Maya merasa bangga. Saat mereka berdiri di antara bunga-bunga, Dimas tiba-tiba berbalik dan menatap Maya dengan intens. "Kamu tahu, aku merasa sangat nyaman bersamamu. Seperti kita sudah saling mengenal lama," katanya, dan Maya merasakan aliran hangat di dalam dirinya. Maya tidak bisa menahan senyumnya. "Aku juga merasa begitu."
Sepertinya kita memiliki banyak kesamaan, jawabnya, dan saat itu, ada momen hening yang penuh makna di antara mereka. Maya merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Dimas mendekat, dan Maya merasakan napasnya yang hangat. Maya, aku ingin jujur padamu. Aku merasa tertarik padamu. Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Katanya, suaranya rendah dan penuh perasaan. Maya terkejut, tetapi di dalam hatinya, dia merasakan kegembiraan. Aku juga merasakannya, Dimas. Tapi, ini sulit. Jawabnya, suaranya bergetar. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi perasaannya terhadap Dimas semakin kuat. Dimas mengangguk, seolah memahami keraguannya. Aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Aku hanya ingin jujur tentang apa yang aku rasakan, katanya, dan ada kejujuran dalam tatapannya. Maya merasa terjebak antara kesetiaan kepada suaminya dan ketertarikan yang mendalam terhadap Dimas. Dia tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Jawabnya, berusaha menjaga suara tetap tenang. Dimas tersenyum lembut. Aku mengerti. Aku tidak ingin terburu-buru. Kita bisa mengambil waktu kita, katanya, dan Maya merasa sedikit lega. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke dalam rumah. Dimas meminta izin untuk pergi, tetapi sebelum melangkah keluar, dia menatap Maya sekali lagi. Aku berharap bisa bertemu lagi. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, katanya, dan Maya merasakan harapan yang sama. Setelah Dimas pergi, Maya duduk di sofa, merenungkan pertemuan itu. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Sesuatu yang telah lama hilang dalam rutinitas sehari-harinya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Dimas adalah sesuatu yang berbahaya, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Maya merenungkan perasaannya. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi ada sesuatu dalam diri Dimas yang membuatnya ingin menjelajahi lebih jauh. Dia merasa seperti seorang remaja yang jatuh cinta untuk pertama kalinya, dan perasaan itu membuatnya merasa hidup kembali. Dengan pikiran yang penuh, Maya akhirnya terlelap, tetapi mimpinya dipenuhi dengan bayangan Dimas dan senyumnya yang menawan. Dia tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak bisa menunggu untuk melihat kemana arah perasaan ini akan membawanya. Malam itu, Maya terbangun dengan perasaan campur aduk. Mimpinya dipenuhi dengan bayangan Dimas, senyumnya yang menawan, dan tatapan penuh minat yang membuat jantungnya berdebar. Dia merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Di satu sisi, ada Rudy, suaminya yang setia dan baik hati. Di sisi lain, ada Dimas, pemuda tampan yang telah membangkitkan kembali semangat hidupnya. Maya tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi hatinya terasa berat. Pagi hari, Rudy bangun lebih awal dari biasanya. Dia tampak ceria dan penuh semangat, berbicara tentang rencana akhir pekan mereka. Bagaimana kalau kita pergi ke pantai? Aku sudah lama ingin menghabiskan waktu bersamamu di sana, katanya, sambil menyajikan sarapan. Maya tersenyum, tetapi pikirannya masih melayang kepada Dimas. Suara itu terdengar bagus. Rudy, kita bisa pergi, jawab Maya, berusaha untuk tidak menunjukkan kebingungannya. Rudy tersenyum lebar, dan Maya merasa sedikit bersalah. Dia tahu bahwa Rudy berusaha keras untuk membuatnya bahagia, tetapi hatinya tidak sepenuhnya di sana. Setelah sarapan, Rudy pergi bekerja, meninggalkan Maya sendirian di rumah. Dia merasa seolah-olah waktu berjalan lambat. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Dimas dan perasaan yang telah berkembang di antara mereka. Maya mengambil keputusan untuk pergi ke taman belakang, tempat di mana dia sering menghabiskan waktu untuk merenung. Di taman, Maya duduk di bangku dan merenungkan hidupnya. Dia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan pertemuan dengan Dimas telah membangkitkan kembali hasrat yang telah lama hilang. Dia merindukan perasaan hidup, perasaan yang membuatnya merasa bersemangat dan berenergi. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan Rudy, suaminya yang telah bersamanya dalam suka dan duka. Saat Maya merenung, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan di pagar. Dia menoleh dan melihat Dimas berdiri di sana, tampak sedikit ragu. Halo, Maya.
Aku berharap aku tidak mengganggu, katanya, senyum lebar menghiasi wajahnya. Tidak sama sekali. Masuklah, jawab Maya, merasa jantungnya berdebar. Dimas melangkah masuk, dan suasana di taman terasa lebih hidup. Mereka duduk di bangku, dan Dimas mulai berbicara tentang proyek desain yang sedang dikerjakannya. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi pikirannya terus melayang kepada perasaan yang semakin dalam terhadap Dimas. Setelah beberapa saat, Dimas menatap Maya dengan serius. Maya, aku ingin berbicara tentang kita, katanya, suaranya rendah dan penuh perasaan. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Maya merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting. Aku juga merasakannya, Dimas. Tapi, ini sulit. Aku sudah menikah, jawabnya, suaranya bergetar. Dia merasa bingung, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Dimas mengangguk, seolah memahami keraguannya. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin jujur tentang apa yang aku rasakan. Aku tidak ingin mengganggu hidupmu, tetapi aku juga tidak bisa menahan perasaanku, katanya, dan ada kejujuran dalam tatapannya. Maya merasa terjebak antara dua dunia. Di satu sisi, ada Rudy, suaminya yang mencintainya dan selalu berusaha membuatnya bahagia. Di sisi lain, ada Dimas, yang telah membangkitkan kembali semangat hidupnya dan membuatnya merasa hidup kembali. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, jawab Maya, suaranya hampir berbisik. Dimas mendekat, dan Maya merasakan napasnya yang hangat. Maya, aku tidak ingin terburu-buru. Kita bisa mengambil waktu kita. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, katanya, dan Maya merasakan harapan yang sama. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke dalam rumah. Maya merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Dimas adalah sesuatu yang berbahaya, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya. Dia merasa seperti seorang remaja yang jatuh cinta untuk pertama kalinya, dan perasaan itu membuatnya merasa hidup kembali. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Maya merenungkan perasaannya. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti Rudy. Dia merasa terjebak dalam dilema yang sulit, dan tidak ada jawaban yang mudah. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Rudy. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, tetapi dia tidak bisa terus bersembunyi dari perasaannya. Saat Rudy pulang dari kerja, Maya mengundangnya untuk duduk di ruang tamu. Rudy, kita perlu berbicara, katanya, suaranya tegas tetapi lembut. Rudy menatapnya dengan khawatir. Ada apa, Maya? Kamu terlihat serius, katanya, dan Maya merasakan hatinya bergetar. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Mungkin aku tidak seharusnya mengatakan ini, tetapi aku merasa terjebak dalam rutinitas. Aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku, jawab Maya, berusaha untuk tidak menangis. Aku ingin kita berbicara tentang hubungan kita. Rudy terdiam sejenak, tampak bingung. Apa maksudmu? Kita baik-baik saja, kan? Tanyanya, dan Maya merasakan rasa sakit di dalam hatinya. Aku tahu, Rudy. Tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa tidak bahagia, dan aku tidak ingin menyakiti perasaanmu, jawab Maya, suaranya bergetar. Aku merasa ada orang lain yang membuatku merasa hidup kembali. Rudy menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan kesedihan. Siapa dia? Tanyanya, suaranya rendah. Maya merasa hatinya hancur melihat ekspresi di wajah suaminya. Dia adalah teman baru. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti perasaanmu, tetapi aku merasa bingung, jawab Maya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Rudy menghela napas, tampak berjuang untuk memahami situasi ini. Maya, aku mencintaimu. Aku ingin kita bisa melewati ini bersama. Tapi aku juga tidak ingin kamu merasa tertekan, katanya, suaranya penuh kejujuran. Maya merasa terharu. Dia tahu bahwa Rudy mencintainya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Rudy, aku tidak ingin membuat keputusan yang salah.
Jawabnya, suaranya penuh harapan. Setelah percakapan yang sulit itu, Maya merasa sedikit lega. Dia tahu bahwa dia harus mengambil waktu untuk merenungkan perasaannya dan apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti orang yang dicintainya. Hari-hari berlalu, dan Maya terus merenungkan perasaannya. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi hatinya terasa berat. Dia merasa terjebak antara kesetiaan kepada suaminya dan ketertarikan yang mendalam terhadap Dimas. Akhirnya, dia memutuskan untuk berbicara dengan Dimas sekali lagi. Maya mengundang Dimas untuk datang ke rumah. Saat Dimas tiba, Maya merasa jantungnya berdebar. "Dimas, aku ingin berbicara denganmu," katanya, suaranya tegas tetapi lembut. Dimas menatapnya dengan serius. "Apa yang terjadi, Maya?" tanyanya, dan Maya merasakan ketegangan di udara. "Aku telah berbicara dengan Rudy. Dia tahu tentang perasaanku, dan aku merasa bingung," jawab Maya, suaranya bergetar. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku." Dimas mengangguk, seolah memahami keraguannya. "Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu," katanya, dan Maya merasakan harapan yang sama. Maya tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti Rudy. "Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak ingin terburu-buru," jawabnya, suaranya penuh harapan. Dimas tersenyum lembut. "Aku mengerti. Kita bisa mengambil waktu kita. Aku akan menunggu," katanya, dan Maya merasakan harapan yang sama. Dengan perasaan campur aduk, Maya tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dia harus menemukan jalan yang tepat untuk dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menunggu untuk melihat kemana arah perasaannya akan membawanya.